Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan lanjutkan materi dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan distribusi muatan diskrit atau yang berhubungan dengan gaya Coulomb. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan listrik dan potensial listrik. Ya, jadi kaitannya hampir mirip dengan yang kemarin, hanya sekarang adalah medan dan potensial listrik. Oke, mohon diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebelumnya kita buka dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai ya. Nah, terkait dengan medan listrik, kalau dari kata-kata medan, medan itu kan berarti artinya adalah sebuah tempat, ya kan? Atau daerah. Nah, terus apa yang dimaksud dengan yang medan listrik? Nah, medan listrik itu adalah seperti ini. Jadi setiap muatan pasti punya medan. Medan itu adalah ibaratnya kayak daerah yang mengelilinginya ini. Ini ada muatan, pasti di sekitarnya itu adalah tempatnya, daerahnya. Jika diletakkan muatan lain atau muatan uji pada jarak tertentu, nah ini ada Q dikasih muatan uji di sini. Medan listrik ini cenderung melakukan gaya listrik ke muatan uji tersebut. Jadi medan listrik ini itu akan melakukan gaya listrik ke muatan tersebut ketimbang pada dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan medan. Ilustrasinya adalah seperti itu. Jadi medan itu saya tekankan sekali lagi adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh listrik. Ya, jadi kira-kira adanya di sekitarnya. Nah, kalau dikasih muatan uji di dekatnya, maka medan tersebut akan cenderung melakukan gaya ke muatan uji tersebut ketimbang pada dirinya sendiri. Ya, oke. Nah, terus kemudian medan listrik itu persamaannya adalah seperti ini. Kalau kemarin di gaya listrik atau gaya Coulomb itu persamaannya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kalau sekarang muatannya hanya ada satu. Kenapa? Karena yang dianggap itu adalah si muatan uji ini. Ya kan? Karena yang tadi medan itu cenderung melakukan gaya ke muatan uji tersebut ketimbang pada dirinya sendiri. Makanya persamaannya itu lebih ringkas, yaitu K1 kaki per R kuadrat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kalau kita gambarkan yang tadinya di sini adalah kemarin itu adalah F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau E itu Q-nya berkurang 1, maka dari sini hubungannya adalah berlaku bahwa E itu sama dengan F dibagi Q. Ya kan? Kalau ada rumus F ini terus saya bagi lagi dengan Q, maka Q satunya kan saling kecoret, jadi hilang. Maka jadilah E, medan listrik. Ya. Nah, medan listrik karena di sini persamaannya adalah F per Q, maka satuannya adalah kalau F itu Newton, kalau Q itu adalah Coulomb. Maka medan listrik satuannya adalah Newton per Coulomb. Ya, tuh ya, medan listrik adalah Newton per Coulomb, Q-nya adalah muatan, R-nya adalah jarak antar muatannya. Nah, terus K-nya itu adalah konstanta yang kayak kemarin 9 kali 10 pangkat 9. Gitu ya. Oke, nah terus di sini medan listrik merupakan vektor. Kalau vektor itu pasti punya nilai dan punya arah. Artinya perhitungan medan listrik itu dapat dilakukan terpisah. Kayak kemarin yang sudah kita lakukan, namanya adalah diproyeksikan dulu. Setelah itu, menambahkan vektor-vektor yang dihasilkan untuk memperoleh medan listrik totalnya. Jadi, kita proyeksikan dulu, setelah itu baru kita gabungkan, dapatlah nilai medan listriknya. Nah, di sini ada aturannya. Ternyata ketika bertemu dengan muatan positif, medan listrik itu cenderung menjauhi muatannya. Ya, tapi ketika ketemu dengan muatan negatif, maka medan listrik itu cenderung mendekati muatannya. Oke ya, jadi positif menjauhi, negatif justru malah mendekati. Aturannya seperti itu. Aturan yang itu yang akan kita gunakan yang nantinya di dalam perhitungan. Ya, terus kemudian di sini, nah ini arahnya. Jadi kalau kita gambarkan secara lebih luas, maka jadinya seperti ini. Ini ada positif, ini adalah negatif. Ya, keluar dari arah positif karena menjauhi muatan, baru masuk melalui si negatif itu. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini itu tadi terkait dengan medan listrik sebenarnya simpel karena persamaannya hampir mirip dengan gaya listrik atau gaya Coulomb yang kayak kemarin. Cuma mungkin beda persyaratannya aja. Oke. Nah, terus baru
di sini kita bahas selanjutnya adalah potensial listrik untuk sistem muatan titik. Kita baca dulu penjelasannya. Bila sebuah partikel bermuatan, kalau ada partikel bermuatan artinya bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif, bergerak dalam sebuah medan listrik. Jadi ada medan listrik di dalamnya, dia bergerak. Maka medan tersebut akan mengarahkan sebuah gaya yang dapat melakukan kerja pada partikel tersebut. Jadi medannya itu yang mengarahkan gaya ke untuk melakukan kerja ke partikel tersebut. Gitu. Ya. Nah, kerja ini hanya dapat dinyatakan sebagai energi potensial listrik. Itu yang dinyatakan itu, kerjanya itu. Yang besarnya bergantung pada kedudukan partikel bermuatan itu di dalam medan listrik. Paham ya? Jadi, kalau ada muatan, dia bergerak di dalam medan listrik, maka medan listrik itu yang mengarahkan gaya yang dapat melakukan kerja pada partikel tersebut. Nah, di sini kaitannya kerja itu adalah si energi potensial listrik yang besarnya tergantung pada kedudukan partikel bermuatan itu di dalam medan listrik. Oke. Nah, jadi energi potensial listrik kalau kita tuliskan lagi di sini lebih detail merupakan usaha yang dilakukan oleh gaya luar, ya kan? Tadi kan mengarahkan usaha kan? Usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk memindahkan partikel bermuatan yang berada di sekitar medan listrik. Gitu. Itu adalah energi potensial listrik, usahanya. Usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk memindahkan partikel tersebut. Nah, sementara kalau potensial listrik itu adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Energi potensial listrik di sini lambangnya adalah U. Sementara energi muatan di sini kan Q0. Maka kalau gitu potensial listrik adalah V, energinya dibagi dengan muatannya. Itu adalah potensial listrik. Nah, cuma di sini kalau kita bisa tuliskan lebih panjang tanpa mengingat tadi energi potensial listrik, maka potensial listrik bisa kita ganti persamaannya dengan seperti ini. V sama dengan K per R. Nah, di sini rumusnya lebih simpel lagi. Kalau V potensial karena R-nya tidak kuadrat. Gitu ya. Kalau F tadi kan K Q1 Q2 per R kuadrat, itu yang paling panjang. Terus kalau medan berkurang, K Q per R kuadrat. Tapi kalau potensial listrik menjadi K Q per R. Gitu. Jadi semuanya lebih menurun. Ya, nah ini yang tadi sudah saya katakan. Dari sini, maka kaitannya antara E dengan V, maka V sama dengan E dikali dengan R. Medan dikali dengan jaraknya itu. Ya. Nah, pengecualian di sini karena di dalam potensial itu tidak ada kalau positif dia akan bagaimana, kalau negatif dia akan bagaimana. Maka tanda plus minus di dalam muatan itu ikut dimasukkan dalam perhitungan karena tidak ada syaratnya di awal di dalam perhitungannya ya. Tapi kalau medan dan gaya kolom kemarin itu ada syaratnya. Kalau ketemu muatan positif bagaimana? Kalau di medan, kalau ketemu muatan negatif bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau di gaya kolom kemarin itu kalau sejenis dia akan tolak menolak, kalau berlainan jenis dia akan tarik menarik. Nah, itu ada syaratnya. Kalau di potensial listrik tidak ada syaratnya. Makanya tanda plus dan minusnya masih harus dimasukkan dalam potensial listrik. Oke, paham ya? Nah, sekarang di sini kita akan coba beberapa latihan ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ya, kita akan coba di sini misalkan contoh soal dari nomor 1. Sama di sini latihannya itu kita mulai dari satu dimensi. Satu dimensi artinya hanya berada di sumbu X saja. Oke ya. Nah, saya ganti dulu di sini kita ke pen ya. Jadi ada 2 buah muatan 4 mikrokolom. Ingat kemarin mikrokolom itu adalah 10 pangkat minus 6 berada di sumbu X. Satu terletak pada X sama dengan 0 dan yang lainnya berada di X sama dengan 8. Jadi ada 2 nih. Kalau saya gambarkan begini ya. Nah, seperti ini. Agak miring nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke, nah jadi ini misalkan seperti ini nih.
Nah, dia adanya seperti ini. Jadi ada dua muatan, yang satunya terletak pada X sama dengan 0. Ini ada muatan yang pertama di sini, di mana ini adalah Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb, ya. Terus yang lainnya, dan yang lainnya berada di X sama dengan 8. Nih, di X sama dengan 8. Ini adalah Q2. Q2 sama dengan juga 4 mikrocoulomb. Ya, carilah medan listrik pada X sama dengan -2 dan X sama dengan 2 coulomb. Oke, nah kalau gitu kita cari yang di X sama dengan -2 dulu ya. Di sini kita akan jawab pada X sama dengan -2. Maka gaya coulombnya berapa? Ya, oke, nah kayaknya di sini saya gambarnya agak terlalu mepet ya. Nggak apa-apa deh. Ini berarti kalau gitu saya tambahkan, nah kira-kira -2 itu adanya di sini. Ya, ini adalah -2. Jadi medannya itu adanya di sini. Ini adalah E-nya. Gitu. Oke. Nah, sekarang di sini saya akan ganti warnanya. Kita coba pakai warna hitam aja deh. Nah, sekarang kita lihat nih, dua-duanya di sini adalah positif, ya kan? Tadi medan itu kalau ketemu muatan positif dia akan saling menjauhi. Maka pertama E terhadap Q1, maka dia akan menjauhi. Jadi arahnya adalah ke arah sana nih. Ya kan? Ini adalah E yang ada di Q1. Terus medan ini ketemu lagi dengan muatan Q2. Q2 nilainya juga positif, maka kalau gitu ke arahnya juga menjauhi di sini. Ini adalah E yang ada di Q2. Maka dari sini E-nya itu sama dengan E-nya E yang ada di Q ya. Nah, E-nya itu sama dengan gimana? Dua-duanya ke arah kiri, maka dua-duanya ke arah sumbu X negatif. Jadi di sini adalah minus E di Q1 terus minus E di Q2. Seperti itu ya. Baru dari sini kita cari pertama E di Q1 itu berapa? E di Q2 itu berapa? Kasih rumusnya K dikali Q1 per R kuadrat. R1 kuadrat ya. Nah, kalau saya masukin berarti hasilnya di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya 4. 4 dikali 10 pangkat minus 6 per R di Q1. Jadi dari Q1 ke medan ini ya, dari medan ini ke Q1 itu jaraknya itu adalah hanya ada 2 meter saja, ya kan? Dari sini jaraknya hanya 2 meter. Maka kalau gitu di sini adalah 2 kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan ini berarti kan 2 kuadrat itu 4. Ketemu 4 berarti di sini kan coret ya. Nah, jadilah di sini yang atas hanya tinggal 9 aja. Ini hanya tinggal 9 dikali 10 pangkat. Nah, ini tinggal kita jumlahkan nih. 9 ditambah minus 6. Berarti jadi 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Gini. Oke. Nah, baru di sini kita cari lagi E yang ada di Q2. E yang ada di Q2. Berarti K dikali Q1 K dikali Q2 per R2 kuadrat. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2. Q2-nya sama, 4 dikali 10 pangkat minus 6 per R2. Jadi jarak dari sini, dari yang medannya ini sampai dari sini ya, dari medannya ini sampai ke Q2, itu besarnya berapa? Nah, jadi kita melihat jarak dari sini ke sini. Gitu. Kira-kira berapa dari sini sampai sini? Ini udah 2 tadi. Dari 0 sampai ini kan 8. Berarti kalau gitu 10, ya kan? Jadi di sini adalah 10 kuadrat. Paham ya? Nah, berarti kalau gitu di sini adalah ini 9 dikali 4. 9 dikali 4 berarti 36. Dikali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat 3, ya kan? 10 pangkat 3. Dah, dikali 10 pangkat 3. Terus di sini 10 pangkat 2-nya naik ke atas. Kalau naik ke atas, berarti di sini jadi 10 pangkat minus, berubah tanda. Ya, jadi di sini sama dengan 36 dikali 10 pangkat 1. Ya kan? Karena ini kalau ditambah jadinya adalah 1. Oke, atau sama dengan 360 Newton
per kulum. Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini yang tadi adalah 9.000, ya kan? Ini 9.000 Newton per kulum. Kalau udah, baru dari sini kita masukin, maka E-nya itu sama dengan minus E di Q1, terus dikurangin minus E di Q2. Jadi hasilnya di sini adalah minus 9.000, terus minus 360. Nah, kalau minus ketemu minus, berarti minusnya semakin besar. Jadi minus 9.360. Sebentar, ini saya agak salah nulis. Erase dulu. Ya, kita ganti lagi. Oke, 9.360 Newton per kulum. Nah, hasilnya adalah begini. Paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang pada saat X-nya sama dengan 2. Kalau pada saat X-nya sama dengan 2, berarti kira-kira adanya di sini nih. Ini medannya itu adanya di sini, E. Pada X sama dengan 2. Nih, dari sini ke sini itu sama dengan 2. 2 meter. Berarti kan kalau gitu sisanya dari sini ke sini adalah 6 ya. 6 meter kan? Karena totalnya adalah 8. Mana tadi? Ini kan terletak pada X sama dengan 8. Oke, nah sekarang kita proyeksikan dulu, oke ya. Jadi buat yang di sini, X pada saat X sama dengan 2 meter, gitu ya. Nah gini, kita proyeksikan dulu. Ini, medan E ini ketemu dengan muatan positif. Berarti kalau gitu kan menjauhi muatan Q1. Kalau menjauhi muatan Q1 berarti kan artinya ke arah sini. Ini adalah E dari Q1, gitu ya. Nah, E ini ketemu dengan muatan Q2 yang nilainya juga positif. Berarti medan ini harus menjauhi muatan Q2. Berarti arahnya ke arah kiri di sini karena harus menjauhi muatan Q2, Q2. Maka kalau gitu E-nya di sini sama dengan, nah, Q1 ke arah positif, berarti plus. Ke arah X positif, berarti Q1. Q2, Q2 ke arah negatif. Berarti di sini adalah minus Q2. Paham ya? Baru dari sini kita cari dulu lagi. Q1-nya berapa? Q1 kita masukin sama kayak tadi. Q1 per R1. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1. Q1-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6 per R di Q1. Q1-nya di sini, E dari Q1. Jaraknya sama dengan 2 kan? Sama aja 2 meter, 2 kuadrat. Nah, berarti kalau gitu kan mirip dengan yang tadi ini ya, sama kayak Q1 sebelumnya ya. Nah, langsung saya tulis di sini hasilnya adalah 9.000 Newton per kulum. Ya. Nah, tapi E di Q2-nya jaraknya beda. E di Q2 sama dengan K dikali Q2 per R2. Maaf, ini ada kuadratnya ya. Nah, di sini R2 kuadrat gitu. Jadi sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2-nya 4 dikali 10 pangkat minus 6 per R di Q2. Nah, jadi dari medan ini sampai ke Q2 jaraknya adalah 6 meter. Jadi di sini adalah 6 kuadrat. Ya, oke. Nih, sekarang lihat 9 ini di sini sebentar. Oke. Nah, di sini berarti kan kalau begitu jadinya adalah ini 36, di sini 4. Berarti sebenarnya bisa kecoret ya. 1 di sini 9 gitu ya. Oke? Paham nggak ya kalau saya saya buat cara seperti gampangnya tadi gitu. Ini kan 4, 6 dikuadratin 36. Berarti ini kan coret 1 ya. Ini jadinya 9 gitu ya. Ngerti ya? Sama-sama dibagi 4. Jadi 4 per 36 sama-sama saya bagi 4. Ini habis. Yang ini 36 dibagi 4 tinggal 9. Terus 9 sama 9 kan coret ya. Ini coret. Berarti jadinya tinggal 10 pangkat 3. Atau sama dengan 1000 Newton per kulum. Berarti kalau begitu dari sini
ya. Hasilnya sama dengan E di Q1 adalah 9.000, terus dikurang 1.000. Sama dengan 8.000 Newton per Coulomb. Gitu hasilnya. Gimana? Nggak sulit ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke? Nah, ini persoalannya masih satu dimensi karena masih berada di sumbu X. Sekarang kita akan coba lihat soal selanjutnya. Nah, ini sudah masuk di soal dua dimensi. Ya, karena ada sumbu Y. Kita lihat lagi di sini. Kita gambarkan dulu soalnya. Terdapat dua buah muatan, di mana muatan pertama adalah 2 mikrokolom berada pada pusat koordinat. Yang lainnya ada di Y sama dengan 4 dan di X sama dengan 3. Oh, kalau begitu kita buat seperti ini nih. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Ini adanya di pertama, di mana muatan pertama 2 mikrokolom berada di pusat koordinat. Setiap pusat koordinat tuh di sini ya. Itu artinya ini adalah Q1-nya sama dengan minus 2 mikrokolom. Minus ya. Dan muatan lainnya 1 mikrokolom berada di Y. Nah, ini Y-nya nih, ini sumbu Y. Oke, ini ada di sumbu Y. Pada jaraknya adalah sama dengan 4. Maaf. Nah, jaraknya di sini adalah 4 meter di sini. Dari sini ya, dari bawah ya. Ini saya salah nih. Oke, ini muatannya adalah Q2. Q2-nya sama dengan min 1 mikrokolom. Itu ya, pada Y. Terus yang ditanya adalah carilah medan listrik pada sumbu X sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah E yang ada di sini nih. E-nya itu gimana? Oke. Nah, sekarang kalau saya ganti ke warna merah di sini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kita akan proyeksikan dulu pertama, medan ini ketemu dengan Q1. Q1-nya kebetulan adalah negatif, ya kan? Tadi di sini jarak dari Q1 ke ini ke E berapa? Di sini jaraknya adalah 3 meter ya. Ini 3 meter ya, karena kan udah ditulis pada X sama dengan 3. Sementara Q1 adanya dari pusat koordinat ya. Oke, nah di sini E-nya ketemu dengan muatan negatif. Kalau ketemu dengan muatan negatif maka artinya mendekati muatan itu sendiri. Berarti kalau gitu di sini, nah ini adalah E di Q1. Arahnya adalah ke arah mendekati muatan Q1. Terus bagaimana dengan Q2? Nah, Q2 kita buat titik-titik dulu karena di sini harus sesuai dengan koridor. Ya. Ini E dengan Q2. Q2-nya negatif. Kalau ketemu dengan muatan negatif, maka juga mendekati dari sini. Ya, berarti dia arahnya harus ke arah sini. Ini adalah E yang ada di Q2. Nah, ternyata sudut yang dibentuknya adalah di sini nih, sudutnya nih theta nih. Ingat bahwa setiap yang dua dimensi itu kita gunakan rumus resultan, di mana resultan sama dengan akar dari, nah kita ganti dengan E di sini. E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 kali E1 dikali E2 dikali cos theta. Nah, rumusnya ini mirip kayak yang kemarin kita sudah bahas. Kalau ditanyanya gaya, maka ganti dengan gaya. Karena di sini ditanyanya medan, maka semua diganti dengan E. Gitu ya. Oke, nah di sini, ini pasti di sini adalah 90 derajat. 90 derajat, karena siku-siku. Ya, dan di sini pasti berlaku Pitagoras, karena 3, 4 itu pasti 5. Di sini sisanya adalah 5 meter nih, ini 5 meter. Oke, nah sekarang kita mau menentukan sudut yang ada di sini. Berarti kalau gitu, kita gunakan rumus sin theta. Boleh di sini. Sin theta, ingat yang kemarin adalah demi, gitu ya. Depan miring. Depannya berapa? Nah, depannya sudut theta yang mana? Depannya sudut theta adalah 4. Depannya sudut theta adalah 4. Miringnya berapa? Miringnya adalah
5. 4/5 sama dengan 0,8. Nah, kalian buka lagi tuh tabel yang kemarin sempat saya kasih waktu di pembahasan gaya Coulomb. Di situ ada sin berapa yang hasilnya 0,8. Nah, ternyata sinnya adalah tetanya sebesar 53 derajat. Gitu. Ya. Oke. Nah, dari sini tinggal kita ganti di sini. Dari sini tinggal kita ganti EQ1 ya. Dari sini tinggal kita ganti berarti R-nya itu adalah R yang ada resultan dari E itu sama dengan akar dari, nah kita ganti dengan yang kita punya, EQ1 kuadrat ditambah EQ2 kuadrat ditambah 2 kali EQ1 kali EQ2 cosnya cos 53. Nah, kita gunakan jadinya yang ke sini ya. Baru dari sini kita cari satu persatu. Gitu ya. Sekarang kita cari di sini satu persatu. Kita akan mencari pertama E di Q1 dulu. Rumusnya sama kayak tadi, E di Q1. Jadi sama dengan K dikali Q1 per R1 kuadrat. Masukin di sini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 minus 2. Ya, tetapi ingat tanda minusnya tidak dimasukkan karena sudah kita proyeksikan di awal tadi. Jadi cukup hanya 2 kali 10 pangkat minus 6 per R1. Berarti jarak dari medan ke R1 berarti 3 ya. 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 berarti coret dengan 9 yang ada di sini. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat 3 atau sama dengan 2000 Newton per Coulomb gitu. Terus lanjut kita cari yang ada di E di Q2 sama dengan K dikali Q2 per R2 kuadrat. Masukin angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, Q2 di sini minus juga, tapi nggak usah kita pakai. Langsung 1 kali 10 pangkat minus 6. Nggak ada minusnya ya. Nah, terus per jaraknya E terhadap Q2. Jaraknya berapa? 5. Berarti 5 kuadrat. Jadi sama dengan di sini 9 kali 10 pangkat 3 ya dibagi 25. Nah, kira-kira hasilnya berapa di sini? Sebentar, kita coba cari ya. 9.000 dibagi 25 gitu kan artinya ya. Sebentar. 9.000 dibagi 25. 360. Oke, jadi nih 360 Newton per Coulomb. Nah, kalau sudah baru tinggal kita masukin di sini. Sama dengan R-nya ya, R-nya sama dengan akar dari EQ1. Kelihatannya angkanya agak lumayan ya. Nah, nih ya. Berarti kan kalau gitu sebetulnya kalau saya sih lebih enak pakai 2 kali 10 pangkat 3. Tapi kalau kalian bingung, di sini boleh kalau kalian menuliskan 2000. 2000 kuadrat gitu ya. 2000 kuadrat terus ditambah di sini 360 kuadrat terus ditambah 2 kali 2000 terus dikali 360. Nah, cos 53 berapa? Kalian buka lagi tabel yang saya kasih. Cos 53 itu adalah 0,6 gitu kan? Nah, tinggal kita cari nih di sini akar dari 2000 dikuadratin berarti kan jadinya 4 juta ya. Atau 4 juta boleh saya tulis 4 kali 10 pangkat 6 aja ya. Dah, terus ditambah di sini 360 dikali 360. Hasilnya 129 600. Nah, gitu. Terus ditambah tinggal dikalikan 4.000 ya. 4.000 terus kita kali 360 terus dikali lagi 0,6.
Nah, 864.000. Oke, nah ini berarti tinggal kita masukin nih di sini. Ya, tinggal ditambah semua kan? Nah, kita masukin 4 juta, ya, 4 juta. Sebentar, ini saya sambil ngitung 4 juta ditambah 129.600 ditambah, nah itu hasilnya ya. Jadi hasilnya di sini adalah akar dari 4.993.600 rupiah. 600 rupiah kan jadinya. Oke, nah baru kalau udah tinggal diakarin aja. Jadi kira-kira berapa kalau diakarin ya? Coba kita cari 4.993.600. Nah, kalau diakarin menjadi di sini adalah 2.234,6 Newton per Coulomb. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, saya tekankan lagi di sini bahwa sudut yang dibentuk di cos theta ini itu adalah sudut yang dibentuk oleh dua vektor medan listrik ini. Gitu. Paham ya? Nah, ini adalah soal terkait dengan medan listrik di dua dimensi. Ingat, harus selalu pakai persamaan yang ini, gitu. Ya, ini E sama dengan ini ya. Ini selalu dipakai di manapun kalau berhubungan dengan dua dimensi, persoalan dua dimensi. Oke. Nah, itu ya, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Ini merupakan contoh yang terakhir di sini. Dua buah muatan positif di sini sama besar, sama-sama 2 nanocoulomb pada sumbu X. Satu berada pada pusat koordinat dan yang lain berada pada X sama dengan 8 cm. Nah, ini udah saya buatkan ya. Jadi di sini sama-sama ini Q1 sama-sama 2 nanocoulomb. Ini saya tulis dulu di sini. 2 nanocoulomb. Tanggal sebelah sini deh. Ini 2 nanocoulomb. Yang ini pun juga sama dengan 2 nanocoulomb. Nah, yang ditanya adalah tentukan potensial yang ada di X pada X sama dengan 4 cm. Berarti kira-kira ada di tengah-tengah di sini ya. Ini adalah si P1. Kira-kira potensial yang ada di sini berapa? Ya. Oke. Nah, berarti kalau begitu kita jawab dulu nih yang A. Kita jawab dulu yang A di sini. Berarti V yang ada di P1, lihat. Berarti kan karena di sini ada dua buah muatan, Q1 pasti punya potensial, Q2 juga pasti punya potensial. Berarti di sini kita tinggal jumlahkan V yang ada di Q1 ditambah V Q2. Dari sini berarti V di Q1 tinggal kita masukin nih. Jadi K terus dikali Q1 per R1. Nah, kalau potensial tidak kuadrat, terus ditambah sama K dikali Q2 terus per R2. Gitu, ya. Nah, sekarang lihat di sini, dari P1 ke Q1 jaraknya di sini pasti sama dengan 4. Di sini pasti jaraknya adalah 4 cm. Terus dari P1 ke Q2 jaraknya juga pasti sama dengan 4 karena dia setengahnya ya. Oke, di sini sama dengan 4 cm. Berarti kalau gitu, R-nya R1 dengan R2 pasti sama dari sini. Ya enggak? R1 sama R2 sama, nilai K-nya sama, muatannya sama. Nah, jadi V di Q1 besarnya pasti sama dengan V di Q2 karena jarak muatannya itu sama. Maka bisa saya buat menjadi langsung saja saya menghitung 1 terus saya kalikan 2. Gitu ya. Oke. Nah, berarti sama aja dengan 2 dikali dengan K dikali Q per R. Boleh saya buat seperti itu karena tinggal 2 kalinya aja. Ya. Jadi di sini hasilnya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya. Q-nya adalah 2 nano, berarti 2 dikali 10 pangkat min 9. Nah, ini kalau enggak saya buat gini. Nah, buka tutup kurung ya. Terus R-nya di sini adalah R-nya, nah R-nya itu adalah 4. Ya, 4 cm yang dipakai. Karena kan kita cukup hanya menghitung V yang ada di Q1 aja sebetulnya. Gitu ya. V ada di Q1 berarti di sini adalah 4 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, seperti ini. Coret. Oh, ini saya kurang 9 ya.
Nah, ini berarti 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini 1 di sini dapat 2. Berarti di sini, nah tapi di sini lihat 2 sama 2. Berarti kalau gitu habis kecoret lagi ya. Ini kecoret lagi di sini. Berarti tinggal hasilnya adalah 9. Ini 10 pangkat 9 ketika dikalikan dengan ini dia akan habis. Berarti kalau begitu hasilnya di sini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 2 atau sama dengan 900 volt gitu. Ya, jelas ya? Oke. Nah, itu adalah ketika yang ditanya adalah V yang ada di titik P. Nah, terus yang kedua adalah V yang ada di P2 dengan sumbu Y-nya adanya di minus 6. Di sini minus 6. Minus 6 itu adanya di bawah ya. Nah, ini titik P-nya ada di sini, P2-nya. P2-nya di sini. Di sini jaraknya dari sini ke sini sama dengan 6. Itu minus itu hanya menunjukkan kedudukannya ada di bawah, tapi kalau kita tulis itu tetap 6 cm ya, 6 cm. Nah, oke, berarti kalau begitu ini mirip juga, berarti caranya itu nih, yang B di sini adalah V yang ada di P2, di sini tinggal V yang ada di Q1 kita tambahkan dengan V yang ada di Q2. Seperti itu. Oke. Nah, kita hitung di sini, kita masukin, berarti K dikali Q1 per R1 ditambah K dikali Q2 per R2. Nah, nilai K itu kan pasti selalu sama, berarti K-nya boleh saya keluarkan. Saya keluarkan berarti berubah menjadi K, terus yang di sini adalah Q1 per R1, terus ditambah sama Q2 per R2. Seperti ini. Jelas? Terus R-nya sama enggak? Nah, ternyata kalau Q1 terhadap P2 jaraknya adalah 6 cm. Tapi kalau P2 terhadap yang Q2 jaraknya di sini ya, ternyata bukan 6 cm. Tapi berapa? Nah, ini juga berlaku Pitagoras di sini nih. Di sini ada Pitagoras di sini. Nah, karena di sini berlaku siku-siku Pitagoras. Berarti kalau 6, 8 di sini pasti adalah 10 cm. 10 cm. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, waktu itu udah saya sempat jelaskan. Di sini adalah akar dari 8 dikuadratin ditambah 6 kuadrat. Berarti kan sama dengan akar dari 64 ditambah 36. Berarti sama dengan akar dari 100 atau sama dengan 10 cm gitu. Ya. Oke, ya, jadi ternyata jarak Q1 ke P2 6, jarak Q2 ke P2 itu adalah 10. Berarti jaraknya beda. Jadi tidak bisa saya keluarkan. Yuk, kita masukin, berarti hasilnya sama dengan K-nya tadi di sini adalah 9 dikali 10 pangkat 9. Terus di sini Q1-nya, nah Q1-nya adalah 2 ya. Ini di sini adalah 2 dikali 10 pangkat min 9. Terus per di sini R-nya itu adalah 6. 6 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, karena dia senti. Terus ditambah Q2-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 9. Nah, karena nanometer ya, nanokulum. Terus jaraknya di sini adalah 10 cm. 10 cm itu kalau dijadikan meter itu kan sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 2 atau sama dengan 10 pangkat min 1. Ya. Jadi kan 10 cm sama dengan 0,1 meter atau sama dengan 10 pangkat min 1. Ya. 10 pangkat min 1. Oke, nah hasilnya begini. Jadi dari sini sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9. Terus di sini dikali, kita kalikan ya. Ini sebetulnya bisa saya buat, ini saya keluarkan nih. Bisa saya keluarkan nih 10 pangkat min 9-nya boleh saya keluarkan supaya perhitungannya lebih enak gitu. Ini saya keluarkan dulu ya. Berarti saya keluarkan ini jadi 10 pangkat min 9. Terus yang di sini adalah tinggal 2. Ya, ini 2 sama 6 kalau saya sederhanakan jadi sama dengan 1/3. Ya,
Nah, kalau saya sederhanakan ini ya. Jadi di sini 1, di sini 3, 9-nya udah dikeluarkan, tapi di sini 10 pangkat minus 2-nya naik ke atas. 10 pangkat minus 2 naik ke atas, jadi sama dengan 100 karena 10 pangkat 2. Jadi di sini adalah 100 per 3 gitu. Ya, ini 10 pangkat minus 9-nya juga udah saya keluarkan gitu. Jadi sistemnya kayak model substitusi, meskipun di sini ada 2, kalau dikeluarkan ya tetap 1 gitu. Jadi di sini berarti kalau gitu tinggal 2 ini dia naik jadi 10 pangkat 1, jadi 20. Jadi di sini ditambah 20. Nah, hasilnya begini. Ini 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 9 ini coret. Jadi di sini sama dengan 9. Terus yang di sini adalah 100 per 3. Terus kalau 20 itu sama dengan gimana hasilnya supaya 20 tapi pernya harus per 3 gitu loh. Kita buat gitu. Berarti kalau per 3 di sini adalah 60, ya enggak? Nah, kita rubah seperti itu sistemnya. Jadi 60 dibagi 3 kan jadi 20. Jadi hasilnya akan sama dengan 9 dikali 100 ditambah 60 berarti sama dengan 160, 160 per 3. Nah, ini habis, ini dapatnya adalah 3. Jadi tinggal 16 dikali 3. 16 dikali 3, 45, 48, 480. Ya, sama dengan 480 volt. Begitu kira-kira. Nah, oke? Jelas ya? Nah, kalau sudah berarti di sini tinggal kita coba, nanti kalian coba sendiri soal latihan yang sudah saya buat ya. Nah, khusus untuk soal nomor 3 mungkin di sini saya jelaskan sedikit. Perhatikan gambar di bawah ini, jika muatan Q1, Q2-nya Q1, Q3 sama. Q2 sama Q4 sama, tentukan potensial yang ada di titik P. Nah, potensial ada di titik P di sini ya. Lihat di sini dia adalah dari sini ke sini 4, dari sini ke sini 4. Otomatis kalau begitu dari sini ke sini berapa? Nah, ini juga berlaku hubungan Pitagoras kayak tadi gitu ya. Karena di sini adalah sebuah segitiga siku-siku gitu. Berarti kalau gitu kan sama dengan kalau gitu di sini adalah akar dari kalau begitu di sini adalah akar dari saya buat putih aja deh sebentar. Oke. Akar dari 16 ya. Ini kan akar dari 4 dikuadratin gitu, terus ditambah 4 kuadrat. 4 ini berarti kan sama dengan 16. 16 ditambah 16 sama dengan akar 32. Gitu. Nah, akar 32 kalau saya sederhanakan berarti kan sama aja dengan akar dari 16 kali 2. 16 kali 2 gini ya. 16 diakarin itu sama dengan 4. Nah, 4 akar 2 gitu. Berarti kalau gitu dari sini ke sini ya, dari sini ke sini itu sama dengan 4 akar 2. Sama dengan 4 akar 2 nih, dari sini ke sini 4 akar 2. Berarti kalau gitu dia titik potong per titik potongnya itu berapa? Berarti tinggal dibagi setengahnya aja. Kalau dari sepanjang diagonal 4 akar 2 berarti setengah diagonal adalah 2 akar 2. Jadi ini jaraknya adalah 2 akar 2, yang di sini adalah 2 akar 2, di sini pun 2 akar 2, yang ini pun menjadi 2 akar 2. Begitu. Ya, oke, yang ditanya adalah potensial yang ada di titik P. Ingat kalau potensial itu tanda plus minusnya ikut dimasukkan. Nah, kebetulan tadi contoh yang saya bahas di nomor 3 ini kebetulan nilainya adalah positif. Gitu. Jadi mohon untuk diperhatikan plus minus kalau di dalam potensial. Kalau di dalam medan dan gaya Coulomb itu tidak, makanya harus diproyeksikan di awal. Oke. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan hitung, mohon untuk dikoreksi, disampaikan ke saya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.